Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini kita sahut panggilannya. Kita telah menunaikan fardu subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Doa, sholawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita janjikan pada Sabtu yang lalu, bahwa dalam rangka memperingati hari lahirnya, hari milad atau hari maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengangkat dua tema. Pertama, syarat-syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Itu sudah kita bicarakan pada Sabtu yang lalu. Pagi ini yang akan kita bicarakan tema kedua, pembuktian cinta kepada Allah dengan berittiba' kepada Rasulullah. Ayat yang saya baca tadi surat Ali Imran 31. Kalau kita coba ulang-ulang membacanya dan kita pahami, ada beberapa kesimpulan kita dari ayat itu. Pertama, Allah minta bukti kalau kita benar-benar mencintainya. Yang kedua, Allah akan membalas cinta kita tersebut. Dan yang ketiga, buah manis dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa mencintai Allah itu adalah suatu keutamaan. Dan mencintai Allah itu adalah cinta yang paling tinggi, yang tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada apapun. Kita sudah pernah membahas surat At-Taubah ayat 24. Di situ secara tegas Allah katakan,
kalau hati kita ini lebih cenderung mencintai bapak kita, anak kita, saudara kita, kemudian harta kekayaan kita, perdagangan yang kita takut rugi, ya kalau itu yang lebih kita cintai, maka Allah akan memutus kita dengan apa yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad di jalan Allah, maka cinta itu tidak pernah putus. Dia akan bersambung terus menerus, bahkan sampai nanti ke akhirat. Maka bukti cinta sejati kepada Allah itu, Allah meminta kita menjadi orang yang mengikuti Rasulullah. Coba kita ulang lagi memahaminya. Jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, ini pesan langsung dari Allah ini. Kul, katakan Muhammad, jikalau engkau benar-benar mencintai Allah. Jadi tidak setengah-setengah hati. Cinta yang betul-betul bisa dibuktikan. Fattabi'uni, maka berittiba'lah kepadaku. Tentu di situ kunya itu bukan Allah lagi, tapi berittiba' kepada Rasulullah. Karena pesan ini disampaikan oleh Rasulullah. Ko iyo lai bana-bana mencintai Allah, ikutlah kepada Rasulullah. Ini pesan dari Allah kepada Nabi. Nanti muncul pertanyaan, apa yang harus diikuti? Setidaknya nanti Bapak Ibu, ada 4 atau 5 yang harus kita ikuti dari Rasulullah. Kita sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa yang mengikuti dengan yang diikuti tidak boleh terlalu jauh. Beko sase awak. Dari segi waktunya jauh. Antara awak je Rasulullah tidak bersuara dah. Tapi dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah dan sampai kepada kita tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti, ini yang sedang dikaji oleh Majelis Ulama Tanah Datar. Banyak di Tanah Datar ini aliran-aliran sempalan yang sudah difatwahkan dollu wa dollu, sesat dan menyesatkan. Macam-macam namanya Bapak Ibu. Paling banyak itu di 10 koto. Ada perlindungan, pokoknya macam-macam. Kalau dulu ada namanya Anatop. Sekarang ada lagi, kata Pak Kamaruzaman sebagai ketua bidang ukhuwah, ada 3 lagi yang sedang sedang diusahakan mengkanternya oleh Majelis Ulama. Karena sudah banyak menyesatkan masyarakat. Yang terbaru itu, ya kalau orang masuk aliran itu, kalau dia sudah menikah, nikahnya diulang lagi. Kalau tidak diulang tidak sah. Walaupun anaknya, cucunya sudah banyak. Karena selama ini dia dianggap berzina. Begitu Bapak Ibu. Dan nanta bau dinyo ndak orang bodoh-bodoh nan cadik-cadik tabaula dinyo. Ado nenek mama nanta bau dinyo. Ado tokoh masyarakat nanta bau dinyo. Kenapa? Karena kita tidak sempurna memahami akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika ditanya dalam hal apa saja kita berittiba kepada Rasul, ya semuanya. Mulai dulu dari akidah. Kalau tidak nanti Bapak Ibu bisa goyah kita. Kalau akidah kita tidak kuat, pemahaman kita dangkal, anan dikecean de orang tua lah menompang lo di situ. Beku ada orang ngecean agama samo, ayo lo kece awak. Ya.
Masuk agama sama. Sawah saja dia gede orang bapa matang. Mak tentu manen sawah awak sawah orang. Tapi kalau landak bapa matang sawah alai sesuai lojo namanya. Agama itu kan dari bahasa a dan gama. Artinya a itu tidak. Ya. Kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari dengan beragama itu orang tidak kacau. Sebab gama itu artinya kacau. Agama, tidak gama kacau. Dengan beragama orang tidak kacau. Kalau agama sama kacau atau tidak kacau? Agama sama kacau. Kalau sama-sama agama, yo. Tapi kalau agama sama, ndak. Jadi Bapak Ibu, ceritanya dalam ayat ini, Allah minta bukti cinta. Allah minta bukti cinta. Ia oleh mencintai Allah atau tidak? Nyonan diminta na mencintai saja yang benar-benar mencintai Allah, berittiba'lah, mengikutlah kepada Rasulullah. Yang diikuti satu tadi akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah awak jangan jauh lo bedanya jo ibadah nan diajar dek Rasulullah. Kalau banyak seketiknya mungkin berbeda antara awak dan Rasulullah. Tapi ibadah itu tidak boleh berbeda. Bentuk Rasulullah melakukan, bentuk itu lo melakukan. Salah satu yang diambil yang bisa dikiaskan. Contohnya solat. Solat lah bapasan Nabi ke sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku solat. Tentu dalam ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Rujukan kita itu adalah amalan Rasulullah, amalan para sahabat. Alai yang awak harus mengikuti Rasulullah sehingga nanti Allah membalas cinta kita tersebut. Yuhibbukumullah. Allah juga nanti membalas cinta kita. Dan tidak sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dibalas cinta itu oleh Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tapi syaratnya yo benar-benar. Kadang-kadang orang menyebut mencintai Allah, dalam kenyataannya banyak nan lain nanyo cintai daripada Allah. Waktunya habis sehari-hari untuk mencintai yang lain. Mencintai hartanya, mencintai jabatannya, mencintai kekuasaannya. Itu yang menghabiskan waktunya. Sementara mulutnya mengatakan bahwa dia mencintai Allah. Allah minta bukti. Ko iyo lai betul-betul mencintai Allah, ikuti Rasul. Bagian ma saja nan awak ikuti. Lai kasadonya. Akidahnya lai akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kita yakini itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ibadah. Lai ibadah merujuk kepada amalan Rasulullah. Muamalah juga sedemikian. Lai bermuamalah awak menjalani kehidupan dalam hubungan sesama kita. Melakukan transaksi segala macam, lewat merujuk seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kok lai bentuk itu? Berarti yang diminta di Allah lewat laksanakan. Tapi kalau mana ketujuh di awak sajanya, seperti kajian kita minggu yang lalu, nyo mengecean nyo umat Nabi Muhammad, dalam pelaksanaannya tidak ada seperti itu. Syarat yang ditetapkan tarahum ruk'an sujadan. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Sementaranya tidak solat dah.
tentu tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Begitu juga halnya dengan mencintai Allah ini. Apalagi Bapak Ibu, mengikuti akhlak. Salah satu yang disebut betul oleh Allah dalam Quran yang pujiannya langsung kepada Rasulullah, bahwa Rasul itu memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak budi pekerti yang sangat mulia, tak ada duanya. Tak ada orang sebelumnya yang punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, atau yang bisa melebihi, menandingi akhlak Rasul itu tidak ada. Alasan wang ngecen tak ada. Kalau Nabi dan Rasul yang lain cukup dia gala di Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung betul Allah yang mengatakan, engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada beliau. Itu tandanya Nabi Muhammad itu memiliki nilai lebih. Awak cuba-cubalah awak mencontoh akhlak Rasul itu secara bertahap. Kalau akan seperti Rasul, kita pasti tidak bisa. Penyabarnya, lah disakiti di orang, tidak mau membalik. Samanya je buah yang dilempar. Ada kuini labek. Nanti boleh kek kuini itu batu, palintang, kayu, macam-macam nanti bos itu. Tapi nan kuini ko mambale jo buah. Ndak pernah lo batu balik ke orang dah. Beko diampok je batu, jatuh buah ke bawah. Seperti itu akhlak Nabi, ndak pernah mendendam. Ya. Sayangnya bukan main kepada setiap orang, jangankan kepada orang yang satu keyakinan, keluarga beliau, orang lain saja dia sayang. Dikisahkan bagaimana ketika Nabi sholat, nanya cucunya badua Hasan Husain ke punggungnya, Nabi belum bangun dari sujudnya sebelum cucunya turun. Nyopabiannya cucunya main dari punggungnya badua. Lah selesainya main baru Nabi sujud, baru Nabi bangkit. Kalau awak mungkinlah kena picik ketek dah wajib. Lah mau narin sembayang dah awak dak. Tu. Dan kadang-kadang awak amu manuka nak awak dah sakit hati manuka namanya. Lah jale inyo nan malahian abakaican, oi anak setan. Ada orang tak orang bentuk itu. Lah kau mengaku seorang. Tu. Kalau orang ngecen anak-anak setan tu induk anak melahian, induk setan lo ada apaknya, apak setan. Jadi begitulah Bapak Ibu, kita merujuk ke situ. Sebab Allah yang mensyaratkan. Kok iyo lai betul-betul mencintai Allah. Mencintai Allah itu kan dasarnya iman. Semakin kuat iman orang, semakin besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Jadi kalau kan membangun cinta, iman dulu. Kalau kepada Allah tidak bisa cinta buta. Tidak bisa. Kita harus mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, kenali sifat-sifatnya, nanti baru muncul cinta. Kan manusia aja bentuk itu dah. Angsian yang cintai sianu. Le penang basuhnya ndak dora. Nampak ke ndak dora. Mencelik foto ndak lu ada. Itu cinta buta nama tu. Ndak berkatan tuan jo. Iko kenal dulu, semakin kokoh iman orang, semakin kuat cintanya kepada Allah. Semakin mampu dia membuktikan cintanya kepada Allah, Allah pun nanti membalasnya. Yuhibbukumullah. Allah juga akan membalas cinta itu.
Ana lebih ada wak pada itu leh. Kalau na lain wak cintai, diputus oleh Allah. Ya. Dicari Tuhan, bahwa Allah memutus. Wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalau na nawak cintai, ana nampak kini gua, anak, istri, pangkek, jabatan, itu na nawak cintai, Allah akan putus. Yo sayang ibu ke suami ibu, aku ndak lo Ustaz. Tapi ketika diputui di Allah lebih bisa ibu mambek, ndak. Itu berubah status ibu denyo. Ndak bisa diambek. Berubah status. Samini sudah uwan tupai, awaklah berubah status jadi jando. Apa-apa nan ditinggal, nan diputus di Allah dengan istrinya, 1 menit setelah itu berubah status menjadi duda. Karena apa? Tidak kekal kalau kita mencintai apa-apa yang disebutkan. Apakah dia anak, istri, suami, bapak, saudara yang disebutkan dalam ayat ini. Tidak kekal mencintainya. Makanya pun kita jangan menempatkan cinta kepadanya melebihi kita mencintai Allah. Tak boleh. Kau nangka putui kau ha. Jale pasti putui. Kalau kau nan kan berlanjut sampai ke akhirat, mengawak salah, lebih lo wak porsinya kainyo daripada kepada Allah. Kan ayat ini seperti itu gambarannya. Itu mangko pakai apabila kau iolai, ya, benar-benar mencintai Allah. Jadi orang yang menjadi pengikut Rasul itu adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Sebab Allah minta pembuktian. Kalau Allah tidak akan minta pembuktian, orang rumah awak saja minta pembuktiannya. Yole cinta uan kambung. Kok iyo ha? Tolonglah. Macam-macamnya kecian. Ya. Dona suruh membuat rumah, dona suruh membalian kaluang sebagai bukti. Anak pun bentuk itu. Anak ndak lape kan ndak ada wak dibaca tu dinyo. Apa yang ndak sayang kawak. Bab itu karena dianggapnya wak ndak mampu membuktikan sayang awak kainyo. Allah pun seperti itu. Ko iyo lai mencintai Allah, buktikan dengan beritibak kepada Rasul. Setidaknya nampak macam tadi. Berakidahlah sebagaimana akidah yang diwariskan oleh Rasulullah. Beribadahlah sebagaimana ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bermuamalahlah sebagaimana Rasulullah bermuamalah dengan sahabat ketika itu. Dan berakhlaklah seperti akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Walaupun tidak akan setara, tidak mungkin. Karena Rasul itu telah dipersiapkan sedemikian rupa. Sabar awak tidak bisa sesabar Rasul. Santun awak tidak bisa sesantun Rasul. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam ketika itu hanya karena melihat kemuliaan akhlak Nabi. Tak ada orang Nabi ngecek-ngecek ke nyo dah. Nyo berakhlak mulia aja ke orang sehingga orang tu terbangun keyakinan dalam diri bahwa inilah benar-benar ini orang utusan Allah. Penyabar, santun. Tentu itu pula yang kita contoh Bapak Ibu. Sebab disebutkan pula dalam ayat lain bahwa beliau datang ke muka bumi ini selain menjadi rahmat bagi sekalian alam, dia menyebut dalam hadisnya liutammima makarimal akhlak. Dalam ayat dia adalah uswatun hasanah. Contoh. Jadi kalau kini awak maraso ndak ada nak dicontoh, maraso kehilangan ketauladanan,
Maka pucuk segala ketauladanan itu adalah Rasulullah. Jangan hilang akal awak. Bade bentuk iko pak. Ya dak ada nak kambo contoh nampak dak boleh. Contohlah Rasulullah. Kau nak ada nampak. Kadang-kadang orang kan frustasi ke. Risiko bahawa bentuk itu je orang sado, ndak ada nak bisa nak dicontoh. Contoh kita sudah ada. Contohlah Rasulullah, manusia yang memiliki kesempurnaan dan keutamaan yang sengaja Allah utus untuk kita contoh. Jadi dengan kajian kita yang dua macam ini, Bapak Ibu, pertama pada Sabtu yang lalu kita sudah sampaikan apa syarat untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Allah. Pada pagi hari ini, kalau betul-betul kita mencintai Allah, jangan lupa Allah minta bukti. Apa buktinya? Ikutilah Rasulullah. Anak diikuti seindaknya nampak macam tadi. Jangan di luar dari itu. Ko akidah awak ndak sama jo akidah yang diajar oleh Rasul beko. Ibadah awak berbeda loh. Kemudian banyak lo nan iduitnya ndak seperti yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Umat Nabi Muhammad tu kecil Allah berkasih sayang. Sementara awak ndak ada berkasih sayang. Gilo menyalan orang je tarih. Salah sado-sado. Kau mulut Nabi kau haram kau. Kan ndak sama je dengan kecian. Pada awak disuruh hidup berkasih sayang. Awak ndak mau narimo pendapat orang lain dah. Sebenarnya mulut Nabi kau lain disuruh dari Rasulullah. Dari yang dikecian dari Rasulullah ke sahabat lain. Ditanya orang, "Bah mangko solat, abah mangko puasa hari Senin, ya Rasulullah." Bang kau ndak hari lain. Kata Rasulullah, karena hari Senin aku dilahirkan. Ketika Rasulullah mengecehan karena hari Senin aku dilahirkan, Rasulullah memperingati hari kelahirannya atau tidak? Iya atau tidak? Bang kau hari Senin puasa ya Rasulullah. Karena hari Senin aku dilahirkan. Berarti memperingati hari lahir tiap minggu Nabi tiap hari Senin mengenang hari kelahirannya. Di awal lain sekali setahunnya, setiap bulan Rabiul Awal. Yang hari ini adalah hari keduanya. Tapi hari liburnya lah sama lojo. 1 Muharram. Ya. 2 balai Rabiul Awal, hari tanggal 9 balai Oktober. Hari liburnya tanggal 20. Itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan apapun keadaan, bagaimanapun kondisi, kita menjadi orang yang istiqamah. Sampai di situ, ini waktu capek masuk ini capek lawak sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.